Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa dia akan malu ketika makan dan minum, karena itu adalah dosa dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini memberikan kepadanya begitu banyak nikmat, memberikan kepadanya nikmat makan, nikmat minum. Hanya di saat bulan Ramadan itu pun tidak sepenuhnya, kemudian dia mau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia malu. Begitu juga kita malu sama manusia, malu sama keluarga kita tatkala kita nggak berpuasa. Inilah pentingnya sifat malu dalam kehidupan kita. Karena malu adalah salah satu cabang iman yang bisa mengerem diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Innal imana bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu 73 cabang. Tingkatan yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan sifat malu termasuk cabang dari keimanan. Maka saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuhkan rasa malu dalam diri kita sehingga kita terjaga dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, malu itu ada dua. Ada malu yang terpuji, yaitu malu yang mengerem diri kita, menahan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada malu yang tercela, yaitu menahan diri kita dari kebaikan. Mau puasa, malu. Mau sholat, malu. Mau ke masjid, malu. Mau jilbaban, malu. Ini malu yang tercela, karena menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah. Malu yang terpuji, yaitu malu yang mengerem diri kita, melindungi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita bisa menumbuhkan pada diri kita sifat malu? Yang pertama, ingatlah betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gak bakalan kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, gak bakalan kalian bisa menghitungnya. Kalau Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, apa kita gak malu? Kemudian kita balas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan dan dosa. Kita saja kalau ada manusia yang berbuat baik kepada kita, kita akan sungkan, malu kepadanya. Kalau kita melawannya, kalau kita menentangnya, lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Di mana tidak ada satu detik pun kecuali semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara kiat agar menumbuhkan sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita mengingat kebaikan-kebaikan sifat malu ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya la ya'ti illa bi khair." Malu itu tidak membawa kecuali kepada kebaikan. Jadi manfaatnya banyak sekali. Salah satu manfaat malu yang sangat besar, dia mengerem diri kita, melindungi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara kiat agar kita menumbuhkan rasa malu dalam diri kita adalah hendaknya kita selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Allah melihat perbuatan kita. Allah mendengar suara kita, ucapan-ucapan kita. Malu kalau kemudian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang tidak diridhoinya. Malu kalau kita mengucapkan suatu ucapan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kiat agar kita menumbuhkan rasa malu dalam diri kita, kita harus ingat bahwasanya malu ini sifatnya para nabi, sifatnya orang-orang saleh. Makanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta."
di antara kalimat kenabian yang diwariskan, ya, adalah kalau kamu tidak punya malu, berbuatlah sesukamu. Jadi, bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk menumbuhkan sifat malu dalam diri kita. Karena dengan sifat malu, kita akan tercegah dari keharaman dan dosa. Dan jika hilang rasa malu dari diri kita, maka ini amat berbahaya, sehingga menjerumuskan kita kepada kubang maksiat dan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita sifat malu, sehingga kita tercegah dari segala maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.